Heboh di media sosial, seorang karyawan di Nganjuk diduga disekap selama 5 hari dalam ruang kosong berukuran sekitar 2 x 2 meter di dalam kantor koperasi akibat permasalahan pekerjaan. 2 orang korban dikabarkan mengalami tindakan kekerasan dalam insiden ini. Informasi tersebut kemudian sampai ke telinga Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk, Raditya Haria Yuangga, yang bersama dengan anggota Komisi 4, perwakilan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta aparat kepolisian melakukan inspeksi mendadak ke lokasi kejadian di Kelurahan Cangkringan, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Selasa 22 Juli 2025. Menurut pengakuan korban berinisial KNT, dirinya dikurung di ruangan kosong dengan alasan akan dibina karena dianggap tidak mencapai target kerja dan menumpuk tanggungan hingga 19 juta selama 7 bulan. Karena beban tersebut, KNT memutuskan pulang ke Medan untuk mencari pekerjaan lain guna menyicil utangnya. Namun pihak koperasi menghubunginya dan menyarankan agar kembali ke Nganjuk dengan janji utangnya bisa dicicil hingga lunas. Setibanya kembali di kantor koperasi, korban justru langsung dikurung oleh salah satu pihak koperasi bernama Ayub Palindo Hutasoid alias Tigor. Tak hanya itu, dokumen identitas seperti KTP dan ponsel milik korban turut disita dan korban diduga mengalami kekerasan fisik. Raditya menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak manusiawi dan menyatakan koperasi tidak memiliki kewenangan untuk menyekap maupun menahan identitas pribadi seseorang. Yang kami temukan adalah satu orang karyawan yang ditahan ataupun dikerangkeng selama 5 hari. Terus tadi untuk pelakunya sendiri siapa, Mas? Saya kurang tahu namanya, tapi adalah pemimpin perusahaan di tempatnya teman kita itu bekerja. Jadi kita mengamankan dalam arti kata agar tidak terjadi yang tidak kita inginkan di lapangan. Karena apa? Tidak boleh yang namanya penahanan jasa, penahanan KTP, malah ini bukan hanya identitas, tapi orangnya juga ikut ditahan. Berapa hari, Pak? 5 hari, karena seseorang tidak punya hak untuk menahan orang yang lain atau menyekap. Kalau modusnya gimana? Modusnya karena memang ada sangkutan hutang piutang, ya silakan diselesaikan. Kalaupun memang tidak bisa selesaikan secara kekeluargaan, kan ada aparat hukum. Ada unsur penganiayaan, Pak? Kalau penganiayaan yang ini masih diselidiki oleh pihak yang berwajib, tapi yang jelas adanya unsur penyekapan ya. Upaya dari Dewan sendiri, Pak, mengenai hal itu? Upaya dari kami setelah ini semua prosesnya selesai, kan kami pulangkan ke kota asalnya, yaitu di daerah Sumatera, Medan atau Pekanbaru. Mas, untuk status dari perusahaannya itu apakah bodong, Mas? Status perusahaannya ternyata setelah tadi pagi dicek oleh koperasi, dinas koperasi, ternyata tidak berizin. Ada rekomendasi untuk ditutup? Tadi sudah direkomendasikan oleh dinas koperasi untuk ditutup operasinya. Mas, tanggapan jenengan dengan maraknya koperasi bodong di Nganjuk itu seperti apa tanggapannya? Siapapun warga negara boleh berusaha, tetapi harus mematuhi aturan yang ada di Indonesia, juga ada di Kabupaten Nganjuk, sama. Jadi silakan berusaha, tetapi harus wajib mematuhi peraturan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dugaan Mas Jali, apa kan disediakan fasilitas penjara itu apa itu? Kalau dugaannya ya itu memang sudah disetting sedemikian rupa untuk memang karyawan yang bermasalah disiplinkan di situ. Tapi apapun itu alasannya tidak diperbolehkan memenjarakan orang tanpa adanya proses hukum. Sementara itu, Suwanto selaku Kabid Hubungan Industri Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk mengungkapkan bahwa Koperasi Aprindo Joyo Makmur yang bersangkutan tidak memiliki legalitas resmi alias koperasi ilegal. Ia juga menyoroti bahwa menahan dokumen penting seperti KTP, ijazah hingga paspor adalah tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Tidak apa, Pak?
Ya tadi kami berkoordinasi dengan Mas Angga karena beliau telah menerima pengaduan terkait dengan perlakuan karyawan yang dianggap tidak manusiawi. Kami melakukan sidak, ternyata di dalam sidak itu kita peroleh informasi bahwa setelah terjadi penahanan KTP, jadi penahanan dokumen-dokumen pribadi yang melekat pada diri pekerja itu tidak diperbolehkan. Jadi seperti KTP, ijazah, paspor itu tidak diperbolehkan. Kemudian tadi juga terdapat informasi untuk penggajian itu di bawah UMK. Jadi tidak bisa tadi pemberi kerja beralasan bahwasanya itu masih kerabat, tetap ketika dia dipekerjakan harus sesuai dengan ketentuan pembayaran upahnya itu harus sesuai dengan UMK. Pak, itu tadi terkait dengan salah satu pekerja yang sempat dirangkeng, Pak, ditahan dalam kantor. Dalam kantor tadi tanggapan jenengan sebagai nakar seperti apa, Pak? Terkait dengan kejadian itu, sebagai seorang pemberi kerja harusnya dia memperlakukan karyawannya dengan layak. Menurut kami, meskipun itu adalah fungsi dari pembinaan, bukan seperti itu tidak layak. Jadi pembinaan ketika karyawan itu bermasalah, itu harusnya melalui surat peringatan. Surat peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Fungsinya apa? Agar mereka karyawan-karyawan yang telah melakukan kesalahan itu mempunyai cukup waktu untuk melakukan perbaikan diri. Jadi tidak dengan cara-cara yang seperti itu tidak manusiawi. Kalau perusahaannya itu perusahaan apa, Pak? Tadi kalau jenis usahanya itu di pinjaman ya. Terus kemudian dari teman-teman koperasi juga menyampaikan bahwasannya usaha tersebut belum ada izinnya. Dalam pengembangan kasus ini, kepolisian berhasil mengamankan pelaku dan korban untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Nganjuk, Dewa Mahendra, TV7 News melaporkan.